Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi al-kiram ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yasma' wa min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah salat asar rahimana wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita yang berbicara tentang adabul buyu, etika-etika di dalam berjual beli menurut panduan sunnah. Yang sedapat mungkin kita umat Rasulullah jangan sampai kabur mengetahui hal-hal macam ini. Oleh karena inilah panduan kita untuk menjemput karunia Allah yang berkah, menghindari karunia Allah yang tidak berkah. Hadirin hadirat, menyambung dari yang telah disampaikan, yang pertama adalah seorang pencari karunia Allah sebelum tinggalkan rumahnya di pagi hari sedapat mungkin menunaikan sholat 4 rakaat. Itulah sholat suruk, sholat syuruk atau sholat isyarat, dikerjakan 2 rakaat. Ya, kita sudah bahas. Yang kedua, sedapat mungkin ya, ketika nanti tengah menunaikan aktivitas jual belinya, begitu mendengarkan panggilan adzan, ya ijabatun nida, ya bersegeralah untuk menunaikan panggilan Allah. Ya, watarul baik, tinggalkan jual belinya, lalu bergegas memenuhi panggilan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu jauh lebih baik bagimu andai kata engkau mengetahuinya. Ini etika yang kedua, memenuhi panggilan adzan. Etika yang ketiga adalah adamu kitmani illatil sil'ah. Ya, penjual itu sedapat mungkin tidak menyembunyikan cacat barangnya. Ya, yang bersangkutan mesti as-sidq wal amanah, jujur di dalam berjual beli. Ya, jujur di dalam berjual beli. Berapa kelebihan barangnya, segitu yang disampaikan. Ketika ada kekurangannya harus juga disampaikan. Ya, jujur dan terpercaya. Ya. Yang keempat adalah adamu akhzil faidah aksara minas sulus. Ya, pedagang yang mendapatkan keuntungan yang berkah adalah yang tidak lebih dari sepertiga modal keuntungannya. Keuntungan yang diambil tidak lebih dari sepertiga dari modal barangnya. Boleh saja keuntungan itu berlipat-lipat, ya itu halal menurut hukum. Hanya saja menurut etika yang berkah adalah yang tidak lebih dari sepertiga modal. Karena intinya jual beli bukan hanya untuk mencari keuntungan dunia, tapi harus memperhitungkan keuntungan akhirat. Ya, at-ta'awun, tolong menolong. Hadirin hadirat, ini 5 yang telah kita singgung. Kali ini kita akan tambah poin yang ke-6. Poin yang ke-6 adalah
adamul bai' ma laisa biyadih. Seorang penjual sedapat mungkin tidak menjual barang yang tidak ada di tangannya. Ya, jangan menjual barang yang belum ada di tangannya sedapat mungkin. Ya, pernah suatu ketika seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Ya, ini di dalam riwayat Imam At-Tirmizi dan selainnya. Dan Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini riwayatnya hasan, patut untuk dijadikan pijakan hukum, apalagi dalam perkara muamalah. Sahabat yang bernama Hakim bin Hizam ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya'tini ar-rajul fayas'aluni anil bai' ma laysa 'indi afa abta'uhu minas suq summa ubi'u. Wahai Rasul, suatu hari datang seseorang kepadaku menanyakan kepadaku barang untuk ia beli, tapi barang itu tidak ada padaku. Bolehkah aku pergi ke penjual yang lain, ya, untuk mengambilnya lalu aku jual kepadanya? Ya, begini ceritanya. Barang itu biasanya ada, tapi kali itu tidak ada. Ada koreknya Pak, misalnya. Ada koreknya. Oh ada, padahal tidak ada. Nah, pergi ambil di toko sebelah. Ini koreknya. Nah, langsung ambil kemudian jual. Yang dijual itu barangnya orang, bukan barangnya. Nah, jadi sahabat ini bertanya, wahai Rasul, bolehkah itu aku lakukan? Nabi mengatakan, la tabi' ma laysa indak. Jangan engkau menjual barang yang belum ada di tanganmu. Apa maksudnya ini? Selesaikan dulu urusanmu dengan penjual itu. Beli dulu barangnya, baru engkau menjualnya. Ya. Beli dulu barangnya, baru engkau menjualnya. Ya. Kalau tidak, engkau harus menjualnya sejumlah dengan berapa harganya. Oke. Berapa harganya dari situ, itu yang engkau sampaikan. Berapa nanti harga yang didapatkan, itu yang engkau kembalikan. Engkau tidak boleh menarik keuntungan oleh karena barang yang engkau jual bukan barangmu. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami? Nah ini riskan ini. Makanya saya minta nanti kita bertanya. Siapa tahu lah yang saya maksud, lah yang kita paham. Ya. Hadirin hadirat. Ya, ini seringkali terjadi, ya. Kita sesama penjual bertetangga, tahu modalnya barang. Ya, korek itu paling Rp1.000 harganya, korek api Rp1.000 harganya. Modalnya Rp500. Ya. Langsung diambil. Ini Rp1.000. Dia store nanti ke sini mungkin ya Rp700, langsung mengambil bagiannya Rp300. Ya, secara otomatis. Dan yang bersangkutan itu ya tahu, ataukah memang harganya Rp1.000, dia langsung jual Rp1.500, baru dia kembalikan Rp1.000. Nah ini Rasul mengatakan tidak boleh. Jangan engkau lakukan itu. Jangan engkau menjual barang yang tidak ada di tangan. Hadirin hadirat. Begini. Ya. Saya pernah ditelepon oleh seseorang. Katanya, Ustadz, saya ada tanah, ditawari tanah harganya 100 juta. Ini harga sahabat. Kalau dijual untuk orang lain itu 150 juta. Tapi kalau saya mengambilnya 100 juta saja. Cuma persoalannya saya tidak punya uang. Nah, bolehkah saya langsung menjualnya 150 juta? Setelah dibayar nanti baru saya bayar 100 juta? Saya bilang tidak boleh. Ya, karena hadis ini. Terus bagaimana? Begini caranya. Pinjam dulu uang 100 juta. Baru beli tanah ini. Setelah engkau miliki, juallah berapa yang engkau mau.
Jangan menjual sebelum engkau memilikinya. Ya, boleh engkau menjualnya, tapi engkau tidak boleh utak-atik harganya. Berapa yang engkau lepas, itu yang harus engkau sampaikan kepada pemiliknya. Karena penjual itu yang namanya penjual dan pembeli, ya, penjual itu adalah pemilik barang, pembeli itu adalah pemilik uang. Ya, tidak boleh hanya perantara lalu utak-atik harga, langsung ambil keuntungannya, lapor. Oh, itu tidak boleh. Ini yang menyalahi etika. Cara-cara bertransaksi, bermuamal seperti ini yang tidak berkah. Hadirin hadirat, contoh lagi. Ada begini. Perlihatkan brosur. Ini ada brosur. Brosur ini brosur HP yang harganya 2 juta. Mereknya ini harganya 2 juta. Terima diserui. Ya. Dikumpullah uangnya orang sampai 20 orang. 20 orang kan 2 juta berarti 40 juta. Ya. Baru ini berangkat ke Makassar. Sampai di Makassar karena beli banyak pasti dapat diskon. Ya, pasti dapat diskon. Ya, yang semestinya dibayar 20 juta, 80 juta, dia hanya mungkin bayar 60 juta. Ya. Setelah kembali ke Serui, diserahkan HP-nya. Persis HP yang diperlihatkan di brosur dengan HP yang diserahkan. Harga tetap tidak ada perubahan. Pertanyaannya, bolehkah ini tidak? Boleh ini tidak? Nah, menurut yang disampaikan Rasul tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya, oleh karena yang bersangkutan ini langsung ya dia membeli barang uangnya orang, bukan uangnya. Kemudian setelah kembali dia tidak menyampaikan harga yang sejujurnya. Ya, yang didapatkan di sana. Ya, yang aman itu dia harus dulu cari modal. Pergi beli di Makassar. Jangan uangnya pembeli dipakai untuk membeli, karena itu bukan uangnya. Ya, dia harus beli dulu, modali dulu. Kalau tidak ada uangnya, pinjam uang dulu. Baru pergi di Makassar, beli 80 juta atau beli 50 juta. Setelah dapat harga, dia kembali ke Serui. Terserah dia mau jual berapa. Karena dia sudah jadi pemilik. Sudah bisa dipahami ini? Contoh lagi, keadaan begini. Ada orang begini, Pak mau jual motornya, mau berapa? 15 juta. Sini. Oh, pergi cari-cari pembeli. Setelah dapat pembeli, langsung dia jual 17 juta. Setelah laku, dia kembalikan bayar 15 juta. Boleh tidak ini? Nah, ini sama ini. Sama. Ya. Dia menjual padahal dia bukan pemilik. Ya. Dia bukan pemilik. Boleh menjual 17 juta, tapi setelah kembali dia harus jujur bahwa saya jualkan Pak 17 juta. Bagaimana? Ada keuangan capeknya? Oh, ada. Ini boleh. Tapi kalau langsung atur dirinya masuk di kantornya tidak jujur, ini yang tidak boleh. Bisa dipaham? Nah, sekarang contoh yang paling jelas. Pernah terjadi pada masa Rasulullah. Ada seorang sahabat namanya Urwah bin Abi Al-Ja'ad. Ini sahabat Urwah disuruh oleh Rasulullah untuk berangkat ke pasar. Disuruh oleh Rasulullah untuk berangkat ke pasar beli kambing. Harganya kambing yang standar itu 1 dinar, 1 ekor. Ya. Ketika sahabat Urwah ini berangkat ke pasar karena orangnya pintar menawar, dia dapat itu kambing yang harganya 1 dinar 2 ekor. Ya. Padahal Rasulullah satu dinar 1 ekor. Setelah tiba di pasar,
Ya, pintar menawar, justru dapat kambing 1 dinar 2 ekor. Ya. Lalu setelah kembali dalam perjalanan ketemu sahabatnya yang juga butuh kambing. Nah, sahabat ini minta, wahai Urwah, bisakah engkau menjual kambingmu 1 kepada saya? Berapa harganya? Katanya 1 dinar. Oke, langsung dia jual. Nah, jadi sahabat Urwah ini kembali membawa 1 dinar dan 1 ekor kambing. Ya. Kira-kira kalau kita, bagaimana yang 1 dinar itu? Hah? Bagaimana yang 1 dinar itu? Ya. Sampai dibawa ke Rasulullah. Wahai Rasul, ini 1 dinar 1 ekor kambing. Rasulullah terkejut. Kenapa bisa 1 dinar uangnya kembali dan kambingnya tetap ada? Diceritakanlah begini. Langsung Rasulullah mendoakan, zadakallahu, Allahumma barik lahu, Allahumma barik lahu fi safakati yamini. Ya Allah, berilah keberkahan atas usaha yang dilakukan oleh tangan kanannya. Apa maksudnya? Usaha yang dilakukan oleh tangan kanannya karena dia jujur menceritakan begini. Itu dia mendapatkan rezekinya dengan tangan kanannya. Andai kata tadi 1 dinar itu masuk di kantongnya, baru diantarkan kambingnya Rasulullah, kan juga selesai. Tapi cara seperti itu mencari rezeki dengan tangan kirinya. Cara seperti itu mencari rezeki dengan tangan kirinya. Rasul tidak doakan. Yang didoakan adalah orang yang mencari rezeki dengan tangannya. Kejujuran. Ya, ini tadi Urwah utak-atik harga boleh. Yang penting dia jujur nanti. Berapa harga yang sesungguhnya, berapa yang engkau dapat, berapa yang engkau kembalikan. Ya, karena dia tidak berhak mengeksekusi, dia bukan pemilik barang, juga bukan pemilik uang, hanya orang yang dititipi amanah. Bisa dipahami ini? Nah, ini contoh-contoh yang seringkali menurut akal boleh, tapi menurut syariat tidak boleh. Itu melanggar etika. Kalau itu dilakukan mungkin, ya, orang bisa mendapatkan harga yang bagus, tapi ya berkahnya itu tercabut. Waliyadzubillah. Hadirin, hadirat, inilah poin yang ke-6. Semoga bisa kita memahami untuk dihindari, ya, modus-modus muamalah seperti ini yang sepertinya banyak dilakukan oleh orang karena minus tahu. Semoga kita yang tahu bisa menghindari dan juga bisa memberitahu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Cek 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.